Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, hidayah, barakah yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan, terus kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat terbesar daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggantikan pemateri biasanya ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang biasanya mengisi di malam Ahad ini bisa bermanfaat dan juga memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan juga membuahkan amal di dalam kehidupan kita. Karena salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Dan juga di antara tanda murid yang berbakti kepada gurunya adalah kita selalu mendoakan guru-guru kita yang telah mengajarkan satu dua ilmu, satu hikmah, satu nasihat, satu pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan pada seorang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut pemahaman di dalam ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, berguru kepada ustaz-ustaz kita, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan kultum, mendengarkan ilmu, dan agar kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad disebutkan selalu mendoakan gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga saking seringnya beliau mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i, putranya mengatakan kepada Imam Ahmad, "Seperti apakah Imam Syafi'i itu, wahai ayahku, sehingga engkau selalu mendoakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah?" Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Asy-Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lil badan." Asy-Syafi'i itu adalah seperti matahari bagi dunia ini dan seperti kesehatan pada badan kita. Siapa yang tidak membutuhkan sinar matahari dan siapa yang tidak membutuhkan kesehatan bagi badan kita. Begitulah para ulama, sehingga mereka mendapatkan keberkahan ilmu, pengamalan ilmu, dan juga membuahkan takwa di dalam hati mereka, selalu ta'zim dan juga mendoakan guru-guru yang telah mengajarkan kita. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang pentingnya salat di dalam kehidupan kita. Salat secara bahasa berarti doa.
Jadi kalau kita menyebutkan kata sholat, walaupun tergambar di dalam otak kita, sholat itu takbir, baca Al-Fatihah, kemudian juga ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, salam. Namun secara bahasa, sholat itu adalah doa. Jadi ketika kita sholat, itu artinya berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika memerintahkan untuk diambil harta daripada orang-orang kaya dan juga diberikan kepada orang-orang yang berhak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah daripada harta-harta mereka sebagai sedekah yang bisa menyucikan mereka dan juga membersihkan harta-harta mereka. Dan ketika engkau mendapatkan sedekah tersebut, wasalli alaihim, salatlah kepada orang yang telah bersedekah kepada kita, yaitu apa? Doakan, seperti yang sering kita dengar ya, doanya ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Nah, itu salah satu mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran tadi. Jadi sholat secara bahasa artinya doa. Dan juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke sebuah acara, yaitu walimah, maka penuhilah undangan tersebut, atau makan, atau sedekah makan dan lain sebagainya. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau kalian puasa, maka salatlah. Ada yang mengatakan di antara ulama, maksudnya kalau kita salat puasa, diundang makan, kita suruh salat 2 rakaat. Nah, tapi ada yang mengatakan maksudnya adalah kita mendoakan orang tersebut kalau tidak mau makan. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau kita tidak berpuasa maka makanlah. Tapi ada yang mengatakan kalau kita berpuasa, puasa sunnah, hadir ke tempat acara, di situ ada makan-makan, batalkan saja puasa kita dengan tujuan untuk menyenangkan hati orang yang telah mengundang kita. Karena orang mengundang kita makan, biar kita makan, malah kita tidak makan. Nah, ini tada memberikan kesenangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikatnya ya, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepada Nabi. Yusallun, sini maksudnya bukan salat ya, namun artinya adalah memberikan keberkahan, memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salat ya, doa dan juga istighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapkanlah keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, salat secara bahasa adalah artinya doa. Adapun salat secara istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri dengan salam, sebagaimana yang sehari-hari kita kerjakan. Dinamakan salat dengan kata salat, kata para ulama, karena di dalamnya mengandung banyak doa. Sebagaimana arti bahasa tadi, di doa iftitah, kemudian doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa di antara dua sujud, doa di dalam tahiyat. Banyak sekali doa di dalam salat. Makanya salat disebut dengan salat karena listimaliha minad doa, karena mengandung doa-doa ya, panjatan atau permintaan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa di dalam agama kita ada 2 macam. Yang pertama adalah doaul mas'alah, yang kedua adalah doaul ibadah. Doaul mas'alah adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Meminta jodoh, dipertemukan jodoh ya untuk kita. Kemudian juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Kemudian juga anak yang soleh dan solehah. Kemudian rumah yang luas yang menentangkan kita. Kemudian juga kendaraan yang baik di dalam hidup kita. Maka kalau kita meminta berdoa disebut dengan doaul mas'alah. Kita meminta kepada Allah dengan permintaan atau doa. Kemudian yang kedua adalah doaul ibadah. Kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya, seperti melaksanakan sholat, berpuasa, dan juga melaksanakan ibadah haji, bersedekah dan lain sebagainya. Itu disebut dengan doaul ibadah. Kita tidak minta langsung kepada Allah, namun secara hal keadaan kita, hakikatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan doaul ibadah. Karena setiap kali kita beribadah kepada Allah, Allah pasti membalas ketaatan kita kalau kita iringi dengan ikhlas dan mutaba'atur rasul, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, yaitu yang menciptakan kematian, wal hayata, dan juga kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Nah, di antara ulama mengatakan, ya Fudail Ibnu Iyad mengatakan, yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas kita kerjakan baru diterima oleh Allah. Kemudian wa aswabuhu, yang paling mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yang paling benar. Makanya kita beribadah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diawali dengan ilmu. Inilah pentingnya kita beramal dengan ilmu. Maka nanti terwujud akhlasuhu dan juga aswabuhu, paling ikhlas dan juga paling benar. Karena tidak mungkin kita beribadah dengan ibadah yang benar kalau kita tidak diawali dengan ilmu. Maka di dalam ayat itu disebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang kita sembah, berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam dulu, berilmu dulu, kemudian baru kita mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah tersebut. Kemudian solat merupakan rukun daripada rukun Islam yang 5, dan juga fardu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari semalam, ya. Kemudian juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjaga salat 5 waktu. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu. Was salatil wusta, terkhusus adalah salat asar. Jadi salatul wusta adalah, kata para ulama, salat asar, karena dia di antara 2 salat, yaitu awal siang, subuh dengan zuhur, dan juga salat malam, maghrib dengan isya. Salatul wusta, salat pertengahan, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah oleh kalian, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dengan menundukkan hati kita dan mentawadhukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah oleh kalian salat, ya,
di mana salat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah oleh kalian zakat, di mana zakat adalah hak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang terbaik adalah orang yang mampu menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan mampu menunaikan hak makhluk. Dan hak Allah yang paling utama adalah salat. Dan hak makhluk manusia yang paling utama adalah zakat, infak, dan juga sedekah. Kalau kita menjaga salat kita dan menjaga zakat kita, infak kita, sedekah kita, maka insyaallah kita telah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi hak Allah dan juga memenuhi hak makhluk Allah, yaitu manusia. Warka'u ma'ar raki'in, dan juga rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, ini ujung ayat ini, warka'u ma'ar raki'in, adalah petikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak salat sendirian. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka kalau laki-laki salatnya di masjid, kalau perempuan ya, takut tersinggung pula nanti yang salat di belakang. Perempuan bagusnya salat di rumah ya. Boleh salat di masjid, suami tidak boleh melarang kalau perempuan ingin ibadah di masjid, asalkan bisa aman daripada fitnah. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar bin Khattab ya, Ibnu Umar radhiyallahu an, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Muttafaqun alaih. Islam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara yang menjadi rukun Islam kita, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat atau menegakkan solat, membayar zakat dan juga haji ke Baitullah, dan juga berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kata para ulama, cukuplah solat itu menjadi penting bagi setiap orang muslim. Yang pertama, solat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Ya, jadi salah satu amalan yang diwajibkan di langit ya, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra berjalan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis, Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menerima perintah salat. Yang awalnya 50 kali kemudian diberikan diskon oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 kali. Fahadha khamsun wa khamsun. Nah, salat itu 5 tapi nilainya 50 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah balas menjadi 10. Satu kebaikan Allah balas menjadi 10 pahala. Satu solat Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka 5 kali solat setiap hari semalam itu seperti 50 kali kita solat, sebagaimana awal kali diperintahkan solat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantara juga solat menjadi penting bagi setiap muslim, yang menunjukkan solat penting bagi setiap muslim, oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan solat itu setiap hari. Ya. Kalau haji seumur hidup sekali. Ya, kalau haji seumur hidup sekali. Umrah hukumnya sunnah. Saya umrah tiap bulan, Ustaz. Tidak apa-apa. Oh, bisa ngajak saya. Haji hukumnya seumur hidup sekali saja. Kalau puasa 1 tahun 1 kali, sebulan. Zakat setahun sekali, karena zakat itu ada haul dan juga ada perhitungannya, nisab, haul dan nisabnya. Ya, kalau sudah sampai nisab batasan
harta kita minimal untuk dizakati, maka dizakati. Tapi tidak langsung dikeluarkan, ditunggu 1 tahun. Kalau setiap tahun kita kaya, ya cukup terus nisabnya, maka setiap tahun kita mengeluarkan zakat. Ya. Tapi bagi orang yang tidak punya harta, berarti seumur hidup sampai meninggal dia tidak pernah menunaikan zakat, ibadah zakat. Paling sedekah, infak 10.000, 20.000 di masjid dimasukkan kota infak, itu bukan zakat, itu sedekah. Infak ya, nilainya atau ukurannya tidak ditentukan. Syahadat seumur hidup sekali. Jadi yang wajib itu Bapak Ibu syahadat seumur hidup sekali. Ya. Orang masuk Islam syahadatnya berapa kali? Sekali saja. Di awal kali masuk Islam sekali dia syahadat sudah muslim. Ya. Jadi syahadat, puasa, haji, zakat, ya tidak difardukan oleh Allah setiap hari. Namun sholat, saking pentingnya sholat di dalam kehidupan kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Sehingga kata para ulama, sholat itu adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silatun bainal abdi wa rabbih. Bangun tidur kita sudah disuguhkan hidangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di hari itu kita akan melakukan banyak pekerjaan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kaki kita, dan juga pekerjaan kita berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari setelah kita melakukan aktivitas, kita mengadu lagi kepada Allah di waktu salat zuhur, asar begitu juga, maghrib begitu juga, isya begitu juga malam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan juga diantara menunjukkan pentingnya sholat di dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat ada ibadah harian yang berkumpul, yaitu sholat 5 waktu yang disebut dengan sholat berjamaah. Kita berkumpul di masjid. Ada yang disebut dengan sholat pekanan, yang disebut dengan sholat Jumat. Jadi kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada juga tahunan, dan ini setiap tahun 2 kali, yaitu sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Ya, jadi ada sholat harian kita berkumpul terus ya dengan kaum muslimin, ada mingguan dan juga ada tahunan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah tiang ya bagi agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok dari segala perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salat adalah cahaya bagi setiap orang yang mengerjakan salat. Jadi salat yang kita kerjakan itu seperti cahaya, seperti pelita ya, seperti lampu di dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu kata Rasulullah adalah separuh daripada keimanan. Ada yang mengatakan karena amalan kita ada zahir ada batin. Ya. Yang zahir kita bersihkan dengan bersuci. Yang zahir yang batin, ya, yang zahir kita bersihkan dengan bersuci, yang batin kita bersihkan dengan istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga alhamdulillah tamlaul mizan. Kata alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Dan juga subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, yaitu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti keimanan kita. Was-sabru diya'un, dan kesabaran adalah sumber cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika,
Dan Al-Quran adalah pembelamu, atau Al-Quran adalah sesuatu yang akan menjerumuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan salat untuk semua kaum muslimin. Namun kaum muslimin yang wajib salat adalah seorang muslim yang baligh, yang aqil. Orang muslim yang belum baligh belum wajib salat, ya. Namun harus kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin." Abna'u sab'i sinin. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka sampai pada umur 7 tahun. Ini kata para ulama agar terbiasa melihat orang sholat. Karena ajaran-ajaran sholat itu diwariskan dari melihat. Ya, orang yang tidak pernah baca kitab, ya, kemudian juga tidak pernah nyantri, tahu sholat dari mana? Dari datang ke masjid, ya, hadir untuk sholat berjamaah, melihat dan juga mengikuti, maka dia bisa melaksanakan sholat. Begitu juga anak kecil yang belum baligh hadir untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah agar terbiasa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena di dalam sholat pasti membaca Al-Fatihah dan juga pasti membaca surah-surah pendek ataupun potongan-potongan surah daripada Al-Quran. Nah, kalau anak-anak kita terbiasa dari kecil, dari umur 7 tahun, maka insya Allah banyak hafalan anak-anak kita, ya. Selain Al-Fatihah juga banyak tambahan hafalan-hafalan, minimal surah-surah pendek. Tidak perlu ke TPA, datang sholat berjamaah saja sudah pasti hafal An-Nas, pasti hafal Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ma'un, Al-Kafirun, ya, dan lain sebagainya, surah-surah pendek. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat, ya. Ini pentingnya juga sholat, ya, di semua keadaan kita, baik ketika kita sehat ataupun sakit, ketika kita dalam keadaan damai ataupun berjuang ataupun berperang, dalam keadaan mukim dan juga musafir, dan juga dalam keadaan laki-laki dan juga perempuan, kecuali perempuan yang nifas dan juga haid, ya, ataupun melahirkan. Adapun selain itu, dalam semua keadaan Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kalau tidak mampu berdiri, sholat kita duduk. Tidak mampu duduk, kita sholat berbaring. Tidak mampu miring. Tidak mampu miring, maka telentang, ya. Bukan telentang, mati kalau telentang, ya, tapi telentang. Maka diwajibkan kita dalam semua keadaan. Musafir kita mendapatkan rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat jamak, digabungkan antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian juga ada sholat qasar yang jumlahnya 4 rakaat, ya. Zuhur bisa kita ringkas menjadi 2, asar kita ringkas menjadi 2, isya kita ringkas menjadi 2, maghrib tidak bisa kita ringkas, subuh juga tidak bisa kita ringkas, ya. Maka ini menjadi penting di dalam kehidupan kita, yaitu sholat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nanti di hari kiamat orang-orang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka terbiasa untuk melaksanakan sholat di dunia, maka mereka akan mampu melakukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun." Yaitu pada hari kiamat di mana disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala betis, ya, daripada manusia. Kemudian mereka diseru untuk melakukan sujud. Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Namun mereka tidak mampu melaksanakan sujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah.
pandangan mereka tertunduk dan juga diliputi oleh kehinaan, di mana ketika mereka di dunia yud'auna ila sujud fala yastati'un, mereka diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan solat, untuk ruku, untuk sujud, untuk datang ke masjid, solat berjamaah, namun mereka tidak mau sujud, tidak mau ruku pada hari itu. Fala yastati'un, maka mereka tidak mampu melakukan sujud, ya, melakukan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu sujud dan ruku, membuktikan keimanan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ketika diserukan untuk sujud di hadapan Allah sebagai bukti keimanan kita, ketakwaan kita, ya, keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salat adalah pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Ya. Jadi amalan yang paling bisa membedakan orang ini muslim atau orang kafir itu adalah salat. Kalau pakaian enggak bisa, apalagi sekarang. Ya, orang muslim pakai jin, non muslim pakai jin enggak? Ya, non muslim pakai kaos, muslim pakai kaos enggak? Sama kalau pakaian, ya. Yang penting terbuat dari bahan yang sama, tidak ada larangan dalam Islam kita pakai pakaian. Tapi amalan yang paling nampak bagi setiap muslim itu adalah melaksanakan sholat. Rasulullah SAW bersabda, bainal rajuli wa bainal kufri tarkus sholat, yaitu pembeda antara seorang muslim dengan orang yang tidak muslim, yaitu kafir, adalah meninggalkan sholat. Apa bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melaksanakan sholat, ya? Apalagi kalau kita tidak punya harta, misalkan sedekah tidak bisa, zakat tidak bisa, haji tidak bisa, lalu keseharian kita tidak sholat lagi. Apa bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sholat adalah, ya, bukti keimanan dan bukti ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW memerintahkan agar memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendirikan salat dan juga membayar zakat. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengancam orang-orang yang lalai di dalam salatnya, yaitu menyia-nyiakan salat dan juga mengakhiri salat daripada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang lalai itu? Humul ladzina yuakhiruna shalah an waqtiha, yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat daripada waktunya. Ya. Salat zuhur di waktu asar, salat asar di waktu maghrib, salat maghrib di waktu isya, salat subuh jam 8, jam 9, sudah keluar waktunya. Ini dapat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling baik, amalan yang paling baik, ya, adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Waktunya sholat itu kan panjang, ya. Kalau zuhur ada awal waktu, tengah waktu, ada akhir waktu, ya. Yang paling baik kita kerjakan adalah di awal waktu, yaitu dengan datang berjamaah di masjid. Ini menunjukkan keantusiasan kita, ya, semangat kita mengejar pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kalau kita sekarang ini ada undian, siapa yang dapat undian ini dapat hadiah 1 miliar. Itu belum subuh Bapak Ibu udah hadir. Ya, anak kemarin ikut jalan santai di Mujahidin, itu dapat sepeda. Saya kira jam 6:30 itu saya udah paling awal. Sampai sini saya 6:30, rupanya udah keliling semua. Saya paling akhir rupanya. Ya, telat, enggak dapat kupon. Ya, enggak dapat sepeda. Ya, makanya orang kalau dikasih hadiah seperti itu semangat, ya. Tapi kalau sholat menunjukkan agar kita, ya, antusias untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala,
yang memiliki keutamaan dan juga kelebihan. Kata Rasulullah SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu, kata Rasulullah SAW, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 27 kali salat. Jadi kalau kita salat sendirian, sah enggak Ustaz? Ya sah. Tapi tidak seperti melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan generasi yang menyia-nyiakan salat, yaitu di dalam surah Maryam ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna nawiyya. Yaitu akan datang setelah mereka, yaitu setelah para nabi dan para rasul, ya, yaitu generasi yang menyia-nyiakan salat dan juga mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti syahwat, ya, dan mereka akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa ghayya, yaitu neraka jahanam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan salat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.